Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kita melaksanakan ubinan di kelompok tani Tirtosari, Desa Rejamulia, khususnya petani Bapak Sumarno. Ini salah satu petani modern karena beliau juga melaksanakan kegiatan budidaya pertanian menggunakan teknologi yang direkomendasikan oleh penyuluh pertanian. Pada hari ini kita ngubin di sawahnya Pak Sumarno dengan hasil di 5,8 ya. 5,8 dengan varietas yang digunakan yaitu varietas ngaos mawar. Jadi memang ini kegiatan yang sangat bagus di ubinan, jadi menghasilkan sekitar 9,28 ton per hektar. Jadi mungkin jeraminya dulu Pak, ini belum 9, berapa ya? 9,5 apa ya? Anu 9,5. Jerami 9,5. 9,5. Udah modal petani, nanti tolong kembalikan ke Lahan lagi. Sumarno ya. Ya. Karena ini Insyaallah. Bapak. Jadi hasil dari ubinan kali ini cukup bagus, produksi juga bagus. Mungkin dengan varietas ngaos mawar bisa dilanjutkan kembali Pak. Insyaallah. Semoga dengan kehadiran varietas ngaos mawar, produksi padi di Desa Rejamulia khususnya dan umumnya di Kecamatan Muja menjadi lebih baik lagi. Amin. Amin. Terima kasih. Semoga apa yang dilaksanakan pada hari ini membawa berkah. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Buat sebagai penyuluh untuk di wilayah Kecamatan Gunung Reja yang sudah turun langsung, melihat langsung ke lokasi dan langsung ngupin ya, udah melihat hasilnya dari varietas ngaos ya. Ngaos KPDL ya, harusnya itu ngaos KPDL karena sekarang varietas ngaos mawar itu banyak yang dijiplak sama orang lain sehingga petani menginginkan yang aslinya sulit karena tahunya petani adanya di toko dan kios. Saya masih door to door dengan petani Peling Kapoktan yang sudah saya lakukan. Alhamdulillah sudah mendapatkan 5,8 ubinan ya. Pak Marno ya. Ya betul. Mungkin itu dari saya Pak Win dari Saya dari Jatisari. Jatisari ya. Pak Marno kelompok taninya ya. Saya dari Desa Rejamulia. Sebelah Dari Rejamulia. Rejamulia juga ya. Saya ingin tahu Pak Marno itu aku lihat di buku saya itu dari mulai tahun 2016 menggunakan varietas ngaos. Apa sih kelebihannya Pak Marno selama ini? Kok Pak Marno nggak ganti-ganti gitu? Saya lihat sering kesini. Terus Pak Budi juga pakai juga menggunakan varietas ngaos. Mungkin sedikit nanti Pak Budi bisa menyampaikan apa sih keunggulannya dan kesulitannya gitu untuk varietas ngaos. Mungkin Pak Marno dulu. Gini Pak, kalau bibit unggul ngaos mawar, kelebihannya yang pertama tahan hama, yang kedua tidak mudah rebah pada musim penghujan seperti ini, yang ketiga hasil ngaos mawar itu sekalipun rumpunya tidak seperti jenis IR yang lain, paling maksimal hanya 30 ke bawah, tapi hasilnya bisa dibuat sendiri. Ini saya menggunakan pupuk kimia hanya 40% lebih sedikit, sekitar 43% dari biasanya, dan saya ini menggunakan mutlak khusus pakai pupuk eco farming. Oh, jadi ada tambahannya, ada pupuk organik cair lah ya, ada. Tapi yang diproduksi oleh eco farming. Eco farming dari PT PES Bandung. Ya, itu udah organik Pak, udah Ya, organik betul. Ini gitu ya. Sehingga Bapak sekarang ada viti-viti, ada 40 pakai kimia. Bukim. Terus itunya pakai organik eco farming. organik, Pak. Jadi gini Pak, saya tetap akan lanjut menggunakan pupuk eco farming karena memang sudah terbukti kenyataannya. Dan untuk rekan-rekan petani yang lain, apapun bentuk dan namanya, yang penting pupuk organik. Karena apa? Pupuk organik itu kan pupuk yang paling ramah lingkungan, itu satu. Yang kedua,
Maksud tujuan kita adalah cuma satu, Pak, kalau saya yang paling prinsip, mengembalikan struktur tanah agar bisa kembali seperti dulu. Secara otomatis nanti kalau tanahnya udah gembur, contohnya seperti rekan saya ini, Contohnya Mas Pak Budi, Budi lah Mas ya, Budi yang yang selama udah ini kan. selama ini pakai pupuk Iya. organik, ini tanpa dikasih pukim pun, Pak, aja tidak kalah dengan yang lain. Ngapain kita banyak-banyak pakai pukim, meracuni diri sendiri, kita kurangilah. Makanya untuk teman-teman yang lain, mari kita sedikit demi sedikit dikurangi pupuk kimia. Yang penting organik, apapun itu bentuk namanya. Iya. Mau organik yang padat, cair. Tapi yang paling utama adalah kalau ingin mengembalikan struktur tanah, menurut teori saya, kalau pupuk organik cuma disemprotkan ke tanaman padi, kurang cepat kembali struktur tanah. Kenapa? Karena tanah itu hanya mengandalkan tetesan dari atas, Pak. Yang paling bagus itu pupuknya itu langsung digelontorkan di tanah, di sawah, artinya itu di lahan, baik padat maupun cair. Kalau hanya disimpan di atas, Pak, itu hanya mengandalkan tetesan lebihan itu, kan lama, Pak, kembalinya, Pak. Bertahun-tahun memang sawu seperti itu. Demikian, monggo. Terus selanjutnya Pak Sumar kaitannya dengan tadi kan mawar ngaos unggul ya. Iya, betul. Mungkin jenengan mau lanjut ya. Kalau saya memang kalau kali gini, Pak, KPDL, selama ini tetap saya pakai KPDL. Sekarang kan udah keluar KPDL 01 sampai 05 ya, Pak, sebenarnya ya. Yang 8 belum keluar ya. Kemarin saya tanyakan, yang 8 katanya masih ini perlu diulang lagi. Monggo, saya memang menunggu varietas yang baru dari KPDL, Pak. Kalau ada, saya ingin coba dan mencoba terus gitu loh. Karena apa? Sudah terbukti IR jenis bibit unggul ngaos mawar ini tidak pernah kalah dengan yang lain, Pak. Yang jadi tahan lama ya, tidak rebah. Sepanjang kita itu cara pemeliharanya itu mengikuti anjuran dari yang berkompeten, baik dari PPL maupun dari penangkarnya sendiri, ini pengadiman gitu, Pak. Karena ini Bapak kan bukan setahun 2 tahun ya. Saya kalau nggak ada 2016 berarti 5 kan tahun, Pak. 5 tahun berarti Sudah 5 udah tahun 10 jalan. musim ya. Belum musim kan 2 tahun lah ya. Sehingga bisa menyampaikan apa yang dilakukan, lebih dan kurangnya. Mungkin kan Bapak udah yakin ya dengan Iya. varietas ngaos. Saya sih nyerahkan ke Bapak gitu ya. Kalau memang itu masih bisa menurut Bapak meningkatkan produksi baik produksinya atau nilai jualnya. Nilai jual gimana, Pak? Ada lebihnya nggak dengan yang lainnya? Kalau ini jual, Pak, itu justru ngaos mawar itu dicari bakul, Pak. Kalau dari segi harga tetap ada bedanya, Pak. Karena gini, kalau padi yang sejenis legowo ya, itu harganya dengan yang IR ini masih ada banyak perbedaan, Pak. Ada selisih lah ya. Ada selisih, sehingga hasil akhirnya pun belum pernah kalah. Kemudian harganya pun tidak pernah kalah dicari oleh tengkulak, sehingga secara otomatis menguntungkan petani gitu loh, Pak. Iya, makanya ini kan perjalanan Bapak kan 10 musim kan perjalanan jauh dan Ya. melelahkan, Pak ya. Ya 5 tahun lah Kalau kamarnya. tidak ada lebihnya buat apa? Ya buat apa saya teruskan, Pak, nggak ada makanya artinya. saya semua serahkan ke petani untuk wilayah Jawa Tengah gitu ya. Silakan mau varietas apapun, kalau itu yang bisa meningkatkan Hasil produktivitas. hasil akhir lah ya, jangan Iya. kita belum punya doang. Hasil akhir yang penting. Akhir ada lebihnya, monggo. Saya tidak akan bilang mau IR mau apa, silakan, terserah ya. Kalau Iya, memang betul. itu menurut Bapak bagus, kenapa tidak kita teruskan? Dan Pak Budi mungkin kenal ngaos sudah berapa musim, Pak Budi ya? Ini langsung organik, Pak, ini. Iya. Setahu saya ini orangnya rajin gitu ya, meracik Petani sendiri gitu ya. Ya, cuman kadang-kadang saya ngintip dari belakang gitu ya. Saya memang sering kesini, Pak, antisipasi lihat gitu ya, oh punya Pak Budi gitu kan. Karena saya udah tahu ada bocoran Pak Budi itu sering ngeracik gitu. Terus apa Pak Budi racikannya biar petani yang lainnya sedikitnya tahu cara ngaplikasinya gimana, terus produksinya bagaimana, terus cara jualnya bagaimana. Mungkin Pak Budi sedikitnya sudah making beras atau apa sampai sekarang mana Pak Budi? Ya, terima kasih. Ya, untuk budidaya padi ngaos organik ya, saya kurang lebih kenal dengan ngaos mawar itu hampir sama dengan Pak Sumarno. 2016 kemungkinannya waktu itu, saya rada lupa pastinya. Dari mulai awal tanam waktu itu saya memang sudah budidaya organik. Yang saya pakai utamanya adalah untuk pupuk padatnya ya. Untuk pupuk padat saya biasa membuat bokasi sendiri, baik itu dari kotoran kambing, kotoran unggas, kotoran sapi. Itu saya fermentasikan, saya campurkan dengan jerami padi dan daun-daun kering maupun sampah yang berserakan di rumah dan lain sebagainya lah. Saya olah di
tempat produksi saya, dan setiap awal musim tanam saya bawa itu ke lahan pertanian. Kurang lebih 3 kintal untuk per 100 ubin saya rutin kasih. Kalau pas kita bikin banyak ya bisa over seadanya bahan sih. Yang penting setiap kali musim tanam kita rutin memasukkan kompos kita ke lahan pertanian kita. Terus sehingga bisa lepas dari kimia, Pak ya. Pupuk kimia. Ya, Sedangkan Pak Budi mungkin sekarang lagi dicari-cari sama orang lain. Karena apa? Petani sekarang gara-gara subsidi ya, susah dan sulit, ini kan terobosan buat petani yang lainnya. Dengan apa yang dilakukan oleh Pak Budi dengan Pak Win, sedikitnya Pak Sumarno sedikit sudah mau ngintip-ngintip nih. Mulai ngintip Sekarang pakai ini. Pakai eco farming, silakan. Ini. Dari produk manapun, kalau memang sudah berbau-bau dengan organik, saya bersyukur banget Pak. Karena roh dan jiwanya tanah adalah pupuk organik Pak. Betul. Tanah kita sudah sakit keras sebetulnya ini. Ya, kalau bukan Bapak sendiri kayak Pak Budi, Pak Marno, Pak Win, saya sangat salut ya, saya acung jempol. Pak Win nekat betulan kemarin itu. Ya, dengan kelinci 5 dia sudah nyampe 400 batang los Pak Budi nih. Tanpa pukim sama sekali. Sama sekali. Saya berharap kayak Pak Budi, Pak Win, Pak Marno, tolong ya share ke yang lainnya. Insya Allah. Apapun yang dilakukan oleh Bapak, sampaikan sesuai apa yang dilakukan. Ya memang sih untuk perlakuan organik saya memang sedikit berbeda lah dengan Pak Sumar yang menggunakan eco farming, karena saya mainnya masih mandiri, ibaratnya kita bikin sendiri. Per setiap 7-10 hari sekali memang saya melakukan spray Aplikasi penyemprotan untuk tanaman, itu menggunakan POC yang kita juga racik sendiri. Untuk penanganan hama, karena bagaimanapun juga tanaman kita itu pasti ya ada namanya hamanya, ada namanya penyakitnya. Nah itu kita juga menggunakan racikan yang kita buat sendiri. Jadi kita memang tidak menggunakan bahan kimia sedikit pun yang kita masukkan ke tanaman. Nah untuk pemasaran kita memang masih secara pribadi kita memang masih kesulitan ya untuk meningkatkan nilai ekonomis dari beras organik yang kita hasilkan, padi organik yang kita hasilkan, yang kita giling menjadi beras, kita memang masih sedikit kesulitan. Kita di tahun ini memang sudah coba untuk packing dan menjual langsung door to door, tapi masih sistemnya door to door. Kita coba pasarkan. Alhamdulillah di tahun 2020-2021 ini kita sudah punya pelanggan tetap, walaupun volumenya masih sangat kecil lah, saya katakan masih sangat kecil, tapi paling tidak kita sudah mengedukasi masyarakat, kita punya beras yang lebih sehat untuk dikonsumsi untuk keluarga mereka. Itu yang menjadi kebanggaan saya pribadi dan juga keluarga saya. Gitu Pak Ngedkan. Ya, makasih waktunya Pak Win. Kalau nambah cukup udah. Demikian sebentar ya Pak Ngadiman, Pak Fuad selaku PPL, Pak Marno dan Pak Budi yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan di Reja Mulia dalam rangka evaluasi hasil akhir ya. Ya. Di sini Pak Marno tadi dengan bantuan Pukim 40% dan eco farming itu mendapatkan berat 5,8 kg. Alhamdulillah. Kemudian Pak Budi sudah berupaya ke organik murni dengan pupuk padat. Kalau saya sementara menggunakan pupuk organik tapi hanya mengandalkan dari urin kelinci. Tapi semua itu adalah untuk menghasilkan hasil padi yang lebih sehat. Sehingga mari bersama-sama kita berupaya, kita beralih ke organik sehingga kita tidak ketergantungan kepada pupuk kimia. Kemudian kita mendapatkan hasil yang lebih sehat. Mungkin itu Pak Ngediman. Sehingga mari sekali lagi pada para petani kita beralih ke organik. Demikian. Ya, karena oleh pindahnya organik itu pertama memperbaiki alam Pak ya. Ya betul. Terus ingin menciptakan pertanian sehat, ramah lingkungan, berkelanjutan Pak ya. Betul. Kita punya tujuan ke sana. Karena apa? Sekarang udah kelihatan hasilnya ya.
yang pakai puking, yang pakai pupuk organik, ternyata walaupun beda tipis tetap mendapatkan beras sehat, lingkungan jadi bersih dan sehat. Mungkin itu dari kami sebagai petani ya dari Lakpok itu ya, saya mendorong itu ya kemauan Bapak, kalau toh nanti bukan saya dari Lakpok ke sini ingin menjadi guru, tapi ayo bagaimana caranya nanti kalau membutuhkan bikin pupuk organik cair maupun padat, ayolah kita belajar bersama-sama ya. Jangan merasa aduh gimana nih orang jauh, nggak usah, yang penting tinggal telepon, ada waktunya nanti juga bisa ke penyuluh langsung gitu ya untuk membantu petani bagaimana caranya, karena ini juga programnya sebenarnya. Betul. Ini programnya Pak Penyuluh PPL ya. Cuman mungkin dengan kesibukannya Bapak belum sampai ke belum sampai situ ya, terbatas ada waktu mungkin Pak. Pagi ini ditemukan, ayo bagaimana Pak ke depan kita minta kerjasamanya, bagaimana caranya bisa meningkatkan produksi melalui yaitu tadi kita ciptakan pertanian sehat ramah lingkungan berkelanjutan Pak, kepinginan saya, karena saya punya cita-cita dari tahun 2002 sampai sekarang. Saya aduh ya Allah susahnya Pak. Kebetulan sekarang pemerintah sudah punya program ya, ada bantuan APO dan lain sebagainya, itu kan untuk membantu kita gitu ya. Mungkin itu dari kami, saya minta maaf waktunya kepada Bapak gitu ya sebagai penyuluh. Hari Jadi Sabtu, gini Pak, hari Sabtu langsung ya turun kok. gini. Gitu. Saya sampaikan terima kasih Pak Buat, sekalipun hari Sabtu, hari libur, mau membantu saya secara pribadi, dan Bang Adiman juga ikut keroyo-royo dari Lakpok datang sini, juga Pak Wiwin dari Jatisya dan teman saya Budi. Mudah-mudahan atas pertemuan kita ini menjadikan awal ya kebersamaan kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju, lebih bersih, ya, lebih ramah lingkungan terhadap pupuk atau penggunaan pupuk kimia yang ada di daerah kita. Yang sekarang sulit. Yang sekarang sulit, malah mahal Pak, yang non ya. Makanya senjata saya cuma satu Pak, eco farming. Oke, sip. Yang lain pun silahkan, tapi saya sementara ini tetap masih menggunakan eco farming. Siap. Terima kasih. Jangan lupa ngaos. Ngaos mawar KPDL Kota. Terima kasih. Karya Putra. Karya Putra daerah Lakpok ya. Monggo kita lanjutkan, mungkin itu Pak penyuluh sebagai moderatornya. Kembali lagi. Terima kasih untuk Pak Ngatiman, Pak Win, Pak Sumar dan Mas Budi. Jadi kita bisa mengambil hikmahnya dari pertemuan kali ini. Ternyata ada berkahnya. Ya. Satu sisi kita kesulitan atau sulit mendapatkan pupuknya dengan harga yang mahal. Padahal itu sebenarnya kan nggak sulit ya Pak ya. Enggak. Padahal itu hanya sekarang diatur Aturan saja. Jadi kita mengikuti, tapi ada alternatif. Ya, betul. Alternatif penggunaan pupuk Pupuk organik. Jadi jangan resah, jangan sampai bimbang atau ngelokro ya. Istilah Jawane ngelokro bahwa jenengan kok kurang pupuk, jangan seperti itu. Yang penting petani bekerja, berkarya, akhirnya kan Semangat. jaya, ya. Jangan lupa kita semua menggunakan pupuk organik yang pertama. Yang kedua, karena ini ada Pak Ngatiman, monggo varietas yang dihasilkan oleh Pak Ngatiman bisa diteruskan dan ditularkan ke Yang lain, insya Allah. Semoga berkah. Dan saya akhiri, tadi tidak dibuka tapi sekarang ditutup ya, ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.